prosesi kita la ilaha illallah. Kita masuk Islam harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita masuk ke iman, berarti kita harus praktek apa yang diwajibkan, diperintahkan, dijalankan, apa yang dilarang, ditinggal. Bentuk meninggalkan secara jasmani itu disebut iman. Jelas ya? Sekarang ruhaniah kita bagaimana? Jikalau tidak jenengan teruskan tauhid ini, yang kedua la ilaha illallah, ketiga anta, keempat ana. Kalau mboten tidak kita teruskan iman kita di tauhid la ilaha illallah yang dididik di dalam thariqah, syariat, thariqat, hakikat, makrifat, nggak bisa. Berarti kita harus mengenal zikir la ilaha illallah yang di dalam thariqah disebut zikir sirri. La ilaha illallah di syariat disebut zikir jahri. Kedua-duanya ini masih menyebut nama Allah. Cuman saja bedanya, kalau syariat diucap di lisan, kalau di thariqat diucap di hati. Allah, Allah, bersamaan dengan keluar masuknya nafas. Yes. Jikalau kau pingin solokmu iku wusul nang Allah, harus ningkat ke zikir la ilaha illa anta. Zikir inilah Pak yang kusebut zikir sirul asrar. Zikir yang sudah tidak terucap. Bila suarin wa kalamin wa lafdin. Sebagian ulama, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, itu disebut zikir hakiki. Hakiki. Kalau sir disebut zikir khafi. Ini ke Hikam ya. Hikam. Bapak Ibu, di dalam zikir sirul asrar itu ada 3 fungsional. Pertama, su'aul basiroh atau rasa, disebut juga iman. Iman kita secara syariat sudah benar. Buktinya kita tinggalkan secara jasmani apa yang dilarang, kita jalankan secara jasmani apa yang diperintah, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Wis iku syariate. Ya. Jasmani. Sekarang bagaimana ruhaniah kita? Sudahkah umat Islam memikirkan? Inilah saya dihadirkan Allah dari jauh Mojokerto Jatim ke Jawa Tengah Jateng untuk membahas tentang ruhaniah kita. Mohon maaf yang belum bisa menerima, sekali lagi saya mohon maaf. Bahwasanya lewat surat Al-Baqarah 256 tidak ada paksaan untuk mengikuti ajaran apa yang disampaikan Rasulullah,
tentang dinut tauhid, yang dinut tauhid itu mendidik ruhaniah kita untuk mengesahkan dateng Gusti Allah. Sebab mohon maaf Pak Bu, kita sebetulnya itu pendosa pada Allah. Pendosa. Kok dikatakan pendosa? Bagaimana? Mungkin bisa panjenengan lihat di dalam mohon maaf biar jelas, surat Az-Zumar 53 ya, surat Az-Zumar 53. Kul, katakan Muhammad, ya ibadi, he kawula ingsun, iki sing dawuh Gusti Allah. Tapi Rasulullah yang diperintahkan untuk menyampaikan. He kawulaku, he umatku, rupane umatku kawulaku, alladzina wong akeh, asrofu kang podo ngliwati wates sopo alladzina ala anfusihim terhadap dirinya masing-masing, alladzina la taqnatu, ojo kuwi putus asa, mir rahmatillahi, songko rahmati Gusti. Wahai pendosa, janganlah kau berputus asa menerima rahmat Allah. Nyun sewu, kita bahas pendosa secara jasmani Pak. Jasad kita ketika masuk akil balik, entah berapa puluh tahun melanggar aturan Allah secara syariat. Kadang-kadang kita mengambil barang orang lain, nggih mboten? Kadang-kadang kita ngerasani orang lain. Kadang-kadang mohon maaf molimo. Tahu molimo? Medok. Medok iku berzina. Ada kita mulai agak dewasa sudah menjadi pelacur. Berarti kan jasmani. Oke. Udah saya notokkan pendosa secara jasmani, molimo, medok, madat, minum, maling, apa satunya itu? Main. Pokoknya lengkap sudah. Di antara molimo itu mesti kita ada yang kita lakukan. Walaupun tidak sempurna 5 itu, salah satu di antaranya kita pernah melakukan. Udah, ini pendosa secara jasmani. Tetapi manakala kita masukkan pendosa rohani kita pada Allah, apa pendosanya? Buka surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah. Kita tidak terasa Pak kalau kita setiap saat menyekutukan Allah. Ingat, perbuatan yang menyekutukan Allah
itu disebut sebagai perbuatan musyrik. Oke? Apa musyrik? Perbuatan yang mengadakan Tuhan selain. Oke, kelakuan kita syirik. Syirik ada dua, syirik jali dan syirik khafi. Wis. Ketika kita membahas ajaran Rasulullah di jalur jasmani yaitu syariah, kita mengenal syirik jali, jelas. Udah, ini tidak kubahas. Cuman malam hari ini akan kubahas syirik khafi yang setiap saat dan waktu kita jalankan syirik itu. Contoh, siapa ya yang ngaji tadi malam? Oh, mukhlason. Hati beriman yang memberikan tausiah adalah makhluk, yaitu mukhlason. Hal ini bahaya, sangat bahaya miturut versi syirik khafi. Apa khafi? Yang sangat samar. Kita telah menduakan Allah dengan seongkok mukhlason. Akhirnya pujaan sampai kemana? Ya ke mukhlason. Ini yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau dipaksa Allah untuk mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Kul, katakan Muhammad, apa yang dikatakan? Innama ana basarum mislukum, aku iki podo ambe awakmu, gak ono guru, gak ono murid, podo. Dari sisi apa? Makhluknya, bashar. Saya ini dengan kamu sifatnya sama. Apa sifatnya? La haula wala quwata. Mengapa kau memuja dan memuji saya? Puja dan pujilah, bahkan sembahlah apa dan siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Ayat ini memberikan makna bahwasanya Rasulullah tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah Rasulullah, untuk memuji Rasulullah. Sebab yang berhak dipuja dan dipuji adalah alhamdulillah. Bisa jelas? Saya datang dari jauh-jauh kota Mojokerto ke kota Brebes hanya satu, ngelurusno ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan ruhaniyah kita. Urusan jenengan mau atau tidak bukan urusan saya. Katakan Muhammad, kul ini ana nadhirum mubin. Aku hanya menyampaikan saja. Urusan mengikuti gak mengikuti bukan urusan gue, bukan urusan saya. Saya cuman menyampaikan saja. Saya hanya dititipi Allah untuk menyampaikan dinut tauhid saja. Tapi bukan berarti saya ini telah memiliki ilmu tentang dinul tauhid, bukan. Semuanya milik Allah. Oke, lagi banyak kita itu beriman selain Allah. Contoh, ibu tatkala blonjoni kurang, oleh karena kita sebagai suami biasanya dikasih 1 bulan 3 juta. Lah kok 1 bulan dikasih 500.000.
bahkan cuman 20.000. Ngoten niku Pak ya. Ngulek sambel ambek ngeroweng. Duit 20.000. Dikongkon mangan sing enak. Ngeroweng. Hatinya iman yang memberikan anugerah 20.000 itu makhluk, yaitu suami. Iman kita jatuhnya anugerah 20.000 terhadap suami, padahal suami itu makhluk, berarti secara pandangan hakikat makrifat kita telah teringgapi sirik khofi. Percaya dan tidak percaya, olehnya suami memberikan 20.000. Kalau tidak karena Allah, bisakah suami memberikan 20? Memberikan 3 juta, walaupun 3 juta, kalau tidak ada Allah di dalam diri suami, bisakah suami dengan sendirinya memberikan? Tidak. Itu miturut sumber kacamata hakikat dan makrifat. Tapi tetap secara syariat dan thariqah, iman kita menuduh yang memberi adalah suami. Pun salah paham, kedah dipilah-pilah. Kita manusia, saya ingatkan lagi, jasmani juga rohani. Kalau kita melihat secara rohani, jelas semuanya Allah. Ini tauhid murni loh Pak ya. Tauhid murni. Lah terus bagaimana caranya ruhaniyah saya terlepas dari syirik khafi? Ingat dalam satu ayat, jikalau di dalam hati seorang hamba masih ada syirik, menyekutukan aku dengan yang lain, kata Allah, jangan sekali-kali bisa masuk surga. Hati-hati. Tetapi bila mana sekecil biji sawi ada tauhid murni di dalam hati jenengan, walaupun jenengan ini dimasukkan neraka puluhan tahun, toh pada akhirnya diangkat, dimasukkan surga. Iki pedoman. Sekarang Pak Bu, pertanyaan saya, walaupun sekecil biji sawi, sudahkah Anda itu tauhid murninya terhadap Allah? Dikatakan tauhid murni, buka di dalam surah Al-An'am ayat 79 tentang kisah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dia sebelum bertemu Allah, dia menganggap bintang, bulan, matahari itu Tuhan. Oh, ini mungkin Allah itu bintang, bulan. Ketika bertemu malam hari, tapi ketika saat siang hari, mana bintang, mana bulan, tidak ada. Akhirnya dia tinggalkan iman itu terhadap bulan dan muncullah matahari. Oh, mungkin ini lebih besar dan lebih terang cahayanya matahari. Tapi ketika masuk malam hari, matahari tidak oh bukan, sebab Allah itu kekal hakul mubin, nyata dan nyatanya, hak kebenaran dan nyatanya Allah itu selama-lamanya. Oh bukan. Akhirnya sampai pada surah Al-An'am ayat 79 kita baca, inni wajjahtu wajhiya. Itu sering sampean waca ketika mau membaca Fatihah setiap sholat lah gitu nggih. Inni wajjahtu wajhiya
Bagaimana dikatakan jenengan ini ada tauhid murni? Masuk di dalam surat Al-An'am ayat 79. Dibuka. Sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Mana wajah ruhku? Kalau wajah jasad gini Pak. Umur 20, 25, 30, bahkan 40 sih kelihatan gagah. Kelihatan masih muda. Yang wanita kelihatan cantik, yang pria kelihatan ganteng. Coba kalau umur 90, 80, 70 sudah kewut. Kewut waliannya tuwek. Iya. Tapi yang dimaksud wajah ruh selama-lamanya. Mana wajah ruh itu yang disebut? Kembali kepada inilah ihsan. Imanul haq, iman yang benar. Dikatakan iman yang benar ketika jenengan iki hati sudah tidak beriman selain Allah dalam hal apapun. Apa yang muncul di dalam diri jenengan berupa penglihatan, pendengaran, apapun, atau yang di luar jenengan. Iman yang benar itu tidak mengakukan itu datangnya selain Allah. Iman yang benar datangnya itu hanya dari Allah. Siapa yang mendirikan jenengan? Allah. Merukukkan? Allah. Mensujudkan? Allah. Jadi ketika sholat jenengan tidak ada pengakuan atas diri jenengan piyambak, bisanya berdiri rukuk sujud. Enggak. Tetapi dalam hati jenengan muncullah syu'aul basyirah, rasa iman yang benar, semuanya karena Allah. Inilah dzikir sirul asrar di pos su'aul basyirah. Jadi jenengan ketika menghadapi kondisi apapun, baik yang mengenakkan maupun yang menyusahkan, hatimu sudah istiqomah. Datangnya semua itu hanya dari Allah. Kalau hati sudah jatuh di situ, berarti tanda jenengan ini telah membersihkan syirik khafi. Ini ngomong gampang Pak ya. Saya ulang, ngomong ini gampang. Iman yang sudah jenengan terima ini laksanakan. Wa yattabi'una aksanahu, lakukan. Praktek nih. Berarti meraktekno itu tidak hanya di dalam waktu sholat saja, tetapi di luar aktivitas sholat juga sampai laku. Udzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik ketika kau berdiri, ketika kau rukuk, ketika kau sujud, ketika kau duduk, ketika kau berbaring, jadikanlah hatimu, sibukkanlah hatimu berzikir sirul asrar. Mohon maaf, saya pelaku thariqah mulai sejak tahun 76 ya. Tatkala zikir yang kudengungkan adalah jahri siri, mohon maaf, ini saya tidak pernah menemukan wusul, itu nggak pernah ketika suluk. Hanya muter-muter ketemu malaikat, ketemu begeblok, ya, ketemu
Para kekasih Allah. Tahu begebluk ya? Jin, iblis, subhanallah. Intinya karomah di situ luar biasa. Akhirnya Syekh Ibnu Athaillah menghukumi saya telah teringgap kasab suwari. Bukan maknawi, suwari. Di mana saya ini mempunyai karomah bisa untuk melihat isi hati seseorang. Ini kasaf, Pak. Ya Allah, Pak, kalau sudah terbulet, apa ya terbulet ya, terikat dengan karomah di dalam alam mukasyafah, mohon maaf, susah untuk menghilangkan. Betul, susah. Padahal tujuan kita suluk ketika zikir hanya satu, wusul bertemu Allah. Berhubung kunci kewusulan yaitu zikir sirul asr belum kami pegang, masih rambut sampak putih, Pak. Ih, putih iki sakingnya disemir mboten saged, estu mboten saged. Jenengan yang sudah bertorikoh di dalam torikoh muktabaroh, aku bertanya, berapa tahun, puluhan tahun jenengan suluk berzikir? Nyun sewu. Di dalam kasaf itu, mohon maaf, mungkin jenengan akan mengalami masa di mana sampai akan terdengar semua makhluk ini berzikir, mengucap Allah, Allah, Allah. Kalau jenengan sudah masuk di wilayah itu, tidak bisa makan, Pak. Minum nggak bisa minum. Lah bagaimana aku bisa minum air yang mau aku minum? Ini dia mengatakan Allah, Allah. Tidak bisa. Makanan yang mau kita makan bunyi Allah, Allah. Tidak bisa, Pak. Apalagi mau menyembelih ayam. Ayam lo berzikir Allah, Allah. Nggak jadi, Pak. Rambut sampai ujung kaki, apapun termasuk papan, wit-witan, tanaman, apapun, semuanya berzikir. Kalau jenengan sudah masuk di situ, dadi wong gendeng sampean. Lestu miturut orang lain. Sehingga sikap kita, perbuatan kita, orang lain mengatakan kita orang bingung. Bagaimana enggak bingung, Pak? Kesini dengar, ke situ dengar. Kalau tidak suatu saat nangis, kadang gawuyung-guyung, ha. Itu kan orang edan. Nah gitu toh. Hati-hati. Untuk tidak sampai di situ, maka Allah menurunkan surat Al-Anbiya ayat 78. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Anta. Kalau anta sudah dekat, kita merasa Allah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat leher. Loh, teng pundi? Bahkan ayat lain dikatakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kau menghadap, sana timur ya, sana utara, sana selatan. Kemanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Enggak barat aja, semua. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat timur sampai jagat barat, semua makhluk yang ada di bumi itu yang menggerakkan aku. Kata Allah,
Dan dimanapun kau mengarah, di situ ada wajahku. Yaitu wajah Allah. Tergantung jenengan iki menghadapnya ke siapa. Iman kita itu menghadap iman siapa? Apakah iman kepada makhluk mukhlason, ataukah iman pada Allah hidup yang menguasai diri saya? Itulah yang menyampaikan dinut tauhid hidayah itu. Muhammad, innaka, sesungguhnya kau Muhammad. Ayat kalau diawali inna itu nggak main-main loh Pak. Sesungguhnya kau Muhammad ikula tahdi man ahbabta. Nggak bisa kau memberikan tausiah, petunjuk terhadap orang dekat sekalipun, apalagi yang jauh. Tapi bisanya itu terjadi walakinallaha yahdi may yasha. Ketika itu disampaikan bukan semata-mata yang menyampaikan makhluknya, tapi Allah subhanahu. Tergantung jenengan melihatnya dari syariat apa hakikat. Kalau syariat ya Kanjeng Nabi, kalau hakikat yaitu Allah. Tinggal Anda itu melihat dari sisi mana. Biar sinkron antara syariat Anda dengan hakikat. Begini Pak, tetap imanmu hanya pada Allah yang memberikan petunjuk, dilewatkan, dititipkan Muhammad. Paham gih? Seperti halnya kita sebagai tukang parkir, diparkiri mobil mewah, sepeda bagus. Ketika saat diambil mobil dan sepedanya, pernah tukang parkir itu gandoli Pak? Enggak toh? Enggak. Plong di hati. Artinya segala apapun yang diletakkan Allah dalam diri kita masing-masing, termasuk penglihatannya, pendengarannya, nafas ini, semuanya kita tidak boleh mengakui hak kita. Kita tidak boleh mengakui kalau itu milik kita. Ingat, utawi Gusti Allah benar sing dadekno kau he makhluk, tetapi ingat wama tak malu. Apa perkara yang muncul dalam dirimu, semuanya itu af'alullah, geraknya Allah. Ini tauhid loh ya, tauhid, ajaran ruhaniyah kita. Udah, kalau Allah itu sudah kita merasa dekat padanya, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Terus Pak, asah terus fastaqomu, tentang zikir su'aul basyirah, rasa dan iman. Nanti kalau ini sudah dianggap Allah cukup, jenengan akan dimasukkan yang kedua, ainul basyirah. Apa? Bertemu atau melihat. La ilaha illallah al-malikul hakul. Sesungguhnya Allah itu hak adanya, nyata wujudnya. Hal itu akan Anda terima dan Anda alami ketika saat posisi ruhaniyah kita itu ada di ainul basyirah atau bertemu. Tanda-tandanya bertemu sederhana, ketika saat apa yang muncul pada diri kita atau di luar diri kita, la yarawna li anfusihim syai'an. Sarai hikam dikatakan, Anda tidak pernah mengakui datangnya dari Anda.
atau Anda tidak akan pernah iman datangnya dari makhluk lain. Contoh ngaji ini, Anda nggak iman kalau dari mukhlason, enggak. Ibunya ngomel-ngomel gara-gara dikasih belanja 1 bulan 20 ribu, sampai gak yakin, gak punya keimanan, datangnya ngomel-ngomel dari makhluk, yaitu seorang istri. Akhirnya mboten tarung Pak Atinggo. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallah ta'ala. Yang menggerakkan, punya pergerakan munculnya ngomel-ngomel itu datangnya dari Allah. Itu sebagai ujian jenengan tetap melihat Allahnya atau melihat makhluknya yang berupa seorang istri. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu saya hadirkan semata-mata untuk membatasi atau untuk memilah mana di antara ruh yang tetap beriman pada Allah atau ruh masih ada syirik khafi, yaitu beriman selain Allah. Sekarang dikembalikan pada kita masing-masing. Tadi saya katakan tanda kalau ruhaniyah kita adalah pendosa, asrofu, mencari Tuhan selain Allah, beriman terhadap selain Allah, yaitu makhluk. Kita punya iman bahwasanya datangnya perkara itu dari makhluk. Ini berarti hati kita telah teringgapi syirik khafi. Jali sudah bebas, tinggal khafi. Ini yang jarang disampaikan. Kalau jali secara syariat bebas Pak, sudah ikut syirik jali, syirik yang nyata. Anda tidak memuja patung, tidak memuja kuburan, tidak memuja petilasan, sudah jelas. Anda sholat, Anda patuh dengan hukum syariat. Memang ini sudah bebas dari syirik jali yang ada di jasmani, tetapi bukan berarti sudah bebas ruhani dari syirik khafi. Kita bisanya bebas syirik khafi. Bagaimana caranya? Fattabi'uni, ikuto aku, kata Rasulullah. Surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau mengikuti aku, berarti siapa Pak? Tabi'in as-solihin. Kita memang secara fisik tidak mengikuti, tidak menangi apa? Mengalami zaman Rasulullah. Cuman ada estafet yang meneruskan ajaran Rasulullah. Entah itu di jalur duriyah, nasabnya, ataukah di jalur sayyid, orang yang dekat. Ya, terserah. Cirinya tabi'in as-solihin, mesti dia itu menyampaikan la ilaha illa anta dan juga la ilaha illa ana. Kuncinya ada di situ. Jangan melihat status beliau-beliau, jangan. Apakah dia pedagang, jangan lihat. Apakah dia, mohon maaf, penyanyi. Nah, penyanyi ya di sini. Nek kalau ada, aku request. Mbah Gendon, ada penyanyi enggak? Oh, besok aja tanggal 17. Oke. Nah, pokoknya besok aku request langsung. Jadi ada penyanyinya, saya bisa merokok akhirnya. Ngaten nggih? Pun. Walaupun itu penyanyi, bisa jadi kekasih Allah diletakkan sebagai penyanyi. Loh, mohon maaf loh ya. Kekasih Allah itu Pak, tidak harus kopian ngalor ngidul, tidak harus kasih tausiah secara umum gini, enggak. Tidak harus bajunya itu selalu najis gini, enggak.
Bisa jadi kekasih Allah iku suwalan cekak ngalor ngidul. Bisa. Mana yang Allah tidak bisa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya dadi wong aja fanatik nemen lah. Gitu. Pokoknya kalau tidak kopiahan bukan penerus Rasulullah. Mohon maaf. Estu sekali lagi mohon maaf. Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Aku tidak mengutus kaum Muhammad ke bumi ini kecuali membawa rahmat segenap al. Rahmat yang mana? Jasmani juga rohani, Pak. Secara umum ini gak dibahas. Bagaimana jenengan akan dapat rahmat dan syafaat dari Allah? Lah wong kita nggak kenal. Wis, aku takon, jenengan pun kenal rohani sampean belum? Rupa apa pun semerap? Belum umumnya, karena kita itu masih muter-muter di dunia ini. Jasmani aja. Padahal nanti ketika idza jaa ajaluhum, yang kembali kepada Allah ada roha. Kalau jasmani dari tanah, ya kembali tanah lagi. Ini loh yang harus kita pikirkan. Oke, hal itu nanti kita teruskan Az-Zumar 54. Ini tadi masih membahas 53. Wahai hambaku yang pendosa dohir batin, jasati yo berdosa, pendosa, ruhaniah kita pendosa. Tiap hari, tiap saat hati ini sibuk beriman selain Allah. Iya. Mohon maaf lah Pak. Umpama jenengan iki dientup tawon, laba-laba. Apa? Tawon itu apa? Ya tawon gitu. Atau nyamuk lah. Mesti iman sampean yang mengentup adalah nyamuk atau karena melihat makhluknya. Coba sedikit saja ainul basiroh jenengan, mata hati jenengan, lihatlah sebenarnya siapa. Bisakah tawon atau nyamuk mengentup kalau tidak ada Allah di situ? Mohon maaf, kita jasmani dikasih Allah mata, ini ainul basyariyah, untuk melihat makhluk. Ingat, rohani kita juga dikasih mata, disebut ainul basiroh, untuk melihat Allah. Inilah yang tidak kita fungsikan, sehingga jatuhnya iman kita baik secara mata dohir maupun mata batin itu terhadap makhluk. Akhirnya ngamui nang Allah ya karim. Kita punya tanaman Pak, jagung. Di situ kita menanam habis mriki apa? Brambang ya. Brambang. Oke, brambang, barang bawang merah. Kita modal 10 juta. Oleh karena banyak omonya, penyakitnya, kita hanya membawa uang 1,5 juta. Berarti kita tekor 8,5 juta. Kira-kira gak ngreges hati. Ngreges. Karena jatuhnya iman kita melihat omo. Penyakit. Lah penyakit itu datang, siapa yang mendatangkan? Allah. Ini kalau mata hati kita gunakan untuk melihat Allahnya sejatinya. Tapi kalau mata hati kita mengikuti mata jasad, mohon maaf Pak, kita dientup tawon yang diunyet-unyet tawon. Ngomong gampang Gus,
Praktek saya masih kejungkel-jungkel. Keilmuan jenengan sudah paham. Tinggal bagaimana praktek tidak seperti itu. Ini nanti sebagai pengukuhan. Kita sudah berzikir sir Pak, puluhan tahun. Hati kita tidak pernah putus Allah, nggak bisa putus. Terus Pak, walaupun jasmania kita berbenturan dengan urusan dunia, hati kita tidak bisa lepas dari zikir Allah. Tapi belum mengenal sirul asrar. Terus bagaimana untuk mengukuhkan ruhaniyah saya bisa wasul pada Allah, bertemu Allah? Satu-satunya jalan, naiklah kau di tingkatan la ilaha illa anta yang mengeluarkan dzikir sirul asrar. Itulah dzikir yang tidak berbunyi, bila suarin wakalamin walafdin. Di situ akan menemukan rasa atau iman. Tatkala ini jenengan praktekkan di dalam dzikir sir, siapa yang mengeluarkan dan memasukkan napas? Hatimu ada satu rasa iman pasti Allah subhanahu, bukan Allah nama sudah, bukan zat hidup sifat, bukan. Tetapi jenengan akan masuk di dalam Allah laisa kamislihi, itu nggak bisa kau sebut, nggak bisa kau serupakan dengan apapun. Mana ini? Dan ini juga di dalam dan di luar. Jangan kau anggap ini udara, keliru. Jangan kau anggap ini oksigen, keliru. Bukan. Wis pokoknya ini. Piye yo? Gimana cara menjelaskan saya ya? Masuklah kau di dalam surah Toha ayat 14. Innani sak temene aku, ingsun, ana yo aku, iku Allahu disebut Allah. Iki kalau nyebut la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah, kau puja, kau puji, illa ana, kecuali aku. Fa'budni, sembahan aku. Wa aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat semata-mata untuk ingat padaku. Maksudnya ingat, hatimu sadar dan menyadari bahwasanya siapa yang menggerakkan Anda? Jatuhnya Allah subhanahu, berarti ada di bimbingan dzikir sirul asrar. Akhirnya jadinya kalau sudah sampai ke ainul basiroh, yang ada aku Allah. Aku makhluknya siapa? Aku makhluknya tadi mana? Fana, hilang. Keakuan dalam diri kita sebagai makhluk tadi sudah enggak fungsi, alias fana. Akhirnya umpama kalau tarik kesimpulan, Anda merasa menjadi patung. Bisakah patung berbunyi sendiri? Nggak bisa. Bisakah patung untuk pakaian baju? Nggak bisa. Tatkala ada patung yang berbunyi, mohon maaf,
Iku hakikatnya bukan bunyinya patung. Sederhana Pak, orang Jawa dulu. Kita dihadapkan Kanjeng Sunan Kalijaga terkait pelajaran wayang. Wayang ya, sedikit. Ada Petruk, ada Bagong Punokawan muncul di layar ngomong. Sing ngomong itu wayangnya apa dalange, Bos? Sadar nggih? Nek sampean iku sing ngomong dalange. Wajar ya? Berarti jenengan imannya sudah benar. Estu. Mohon maaf, memang sekilas seperti Petruk yang ngomong. Sekilas memang Petruk seakan bisa bergerak. Sekilas loh nggih. Tapi coba jangan dilihat Petruknya, Bagongnya, Punokawannya, lihatlah Pak Dalangnya. Mesti Anda akan mengatakan sing ngomong iku dalang. Yang punya gerak itu si dalang. Ini kalau kita bicara tauhid murni loh Pak ya. Iman yang murni. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, mengapa saat itu diajarkan lewat beberapa pewayangan itu? Mohon maaf, dulu orang Jawa nggak bisa bahasa Arab, bahasa Quran nggak bisa. Akhirnya muncullah ajaran kejawen, diteruskan para romo, dong, khusus mengebabkan dinu tauhid. Cuman aja pada saat itu tidak mengerti tentang Al-Quran dan tidak diajarkan tentang syariat. Memang pada waktu itu Islam secara syariat belum datang. Akhirnya ketemu zaman sekarang, ajaran pewayangan, ajaran kejawen ikut dianggap nah gitu dah. Tapi kalau yang betul-betul tahu sejarah, sumbernya dari Al-Quran, cuman mengambil versi dinu tauhid. Inilah Pak. Nah sekarang saya bangunkan ajaran Rasulullah yang selama beratus-ratus abad itu terkesan disembunyikan. Yang sekarang menurut Al-Quran, biar tidak salah secara syariat juga secara hakikat, itulah yang disebut dinul haq. Ajaran yang khusus terhadap pendidikan rohaniah supaya mengesahkan Allah, supaya tidak menyekutukan Allah. Sebab kata Imron dalam surat Luqman, kata Luqman, mohon maaf, dalam surat Luqman ayat 13, jikalau dalam hatimu ada selain aku, imanmu, kata Allah, inna syirka, pasti la zulmun azim. Jikalau ada syirik khafi di dalam hatimu, pun mohon maaf, inna syirka sak temeni perbuatan syirik, sesungguhnya perbuatan yang menyekutukan Allah terhadap selain Allah dalam hati konteksnya iman, maka la zulmun azim, mongko yepti sungguh akan gelap ruhaniahmu pada Allah. Bahasa murad, dosa iku mbah buyute dosa. Lebih besar itu daripada dosa yang dilakukan oleh jasmani, yaiku limo, berjudi, meminum arak, berzina,
maling, mencuri, berjudi sampun wow. Madat. Napa madat itu? Narkoba. Oke. Lebih besar Rasulullah dawuh, hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Dosa rohania dengan bentuk mencintai, mengimani selain Allah, itu dosa yang amat besar. Hubbud dunya utawi mencintai rohania itu terhadap dunia, berarti kan bukan Allah gitu. Kalau kita ngomong konteks iman kita, oh sing ngaji mukhlasan mesti pujaamu nang makhluk. Kalau cukup jasmani syariat monggo. Kita memuja Kanjeng Nabi, memuji Kanjeng Nabi secara fisik monggo. Tapi ruhaniyahmu tetap imannya pada Allah. Pada Allah. Robitoh di dalam tatanan thariqah itu adalah menghadirkan wajah guru. Ayo, siapa di sini yang sudah berthariqah? Gak usah ngacung. Kita pasti diajarkan mursyid kita ketika kita suluk, hadirkanlah wajahku sebagai mursyidmu. Dengan harapan supaya kau bisa wusul pada Allah. Karena aku yang menghantarkan kau lewat sanat-sanat ini sampai Kanjeng. Aku takok. Tenan ta, wusul tenan ta. Mohon maaf, saya tidak bicara jenengan, bicara pengalaman saya sendiri. Ternyata tidak bisa, Pak. Mestinya kita robito secara fisik silahkan, tetapi secara ruhaniyah kita harus hanya pada Allah. Ini wajah tuat wajihiyah. Ini Pak, ini pendidikan Nabi Ibrahim langsung. Lah pendidikan Nabi Ibrahim itu diteruskan oleh anak cucunya termasuk Nabi Muhammad. Robito ruhaniyah kita wajib hanya pada Allah, tidak boleh terhadap selain. Silahkan. Inilah yang ku maksud hablu minallah, tali habl ya kabel iki lho Pak. Tali nang Allah kudu sambung. Nyambungnya lewat ini sirul asrar. Dasarnya kita la haula wala quwata illa billah. Nah, inilah robitoh Pak. Ruhaniyah harus jatuhnya pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jelas sifatnya Allah, dialah zat yang menciptakan, menggerakkan, menguasai fataras samawati wal ardh, jagat langit dan bumi, jagat rohaniyah dan jasmaniyah. Jadi Allah innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala hal apapun di dalam dan di luar jenengan. Sebab jikalau tanpa Allah di situ, kita nggak bisa makan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa apapun. Lah Allah dimajaskan, mohon maaf, hidup yang ada di dalam dirimu. Bapak Ibu hadirin, dengan kedatangan dinut tauhid inilah Rasulullah ketika menyampaikan memang resikonya tinggi Pak, tinggi. Kadang-kadang kita menghadapi satu makalah, lah wong syariatmu masih gak teteh hae, wis belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat makri. Kadang-kadang gak gitu toh. Coba Pak,
Buka dalam surat Ibrahim ayat 3. Mohon maaf. Estu mohon maaf. Setan dan tangan-tangan setan itu melakukan 3 hal terhadap anak putu Adam supaya tidak kembali kepada Allah. Apa caranya? Beliau mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 3, yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Digereng ruhaniyah sampean untuk mencintai dunia ini. Digereng ruhaniyah sampean untuk bercinta terhadap selain Allah, untuk beriman selain. Kalau kita sudah masuk dalam perangkap setan tadi, mohon maaf ya, dan atau tangan-tangan setan, maka seiring perjalanan kebutuhan jasmani yaitu duniawiyah, maka ruhaniyah akan betul-betul bercinta duniawiyah seperti halnya jasmaniyah itu membutuhkan kebutuhan dunia, sandang, pangan, papan, pengen mewah, setidaknya cukup. Lagi itu toh. Ini pekerjaan setan dan tangan-tangan setan untuk menarik dan mencondongkan, mengimankan ruhaniyah kita terhadap selain Allah yang kusebut ad-dunya. Kalau sudah terjebak di situ, alal akhirah, otomatis hatimu selalu lalai pada Allah. Yang kumaksud lalai, nggak sadar Pak, hati ini kalau yang menggerakkan semua apapun itu Allah, nggak sadar. Jatuhnya akhirnya ngaku-ngaku diri kita, itulah nafsu. Jatuhnya kita merasa diri kita yang alim, diri kita yang kaya, diri kita yang pandai, diri kita yang melakukan, diri kita yang memberikan tausiah, diri kita yang memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Kalau manusia sudah terkuasai nafsu seperti ini, maka sampai kapanpun dia tidak bisa keluar dari jeratan hawa nafsu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hati kita, ruhaniyah kita bermegah-megahan dengan cintanya terhadap dunia. Itulah yang akan menjadikan lalainya kita pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh Pak. Terus bagaimana resikonya kalau kita sampai mati pun masih ada syirik khafi? Monggo dibuka di dalam surah Az-Zumar tadi ayat 54. Wa anibu ila rabbikum. Ketika keadaan ruhaniyah kita itu ndelosor, terjerumus di dalam kepentingan hawa nafsu, yaitu hubbud dunya, maka muncullah ayat Allah, firman Allah. Ayat turun itu ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya? Kita mohon maaf, surah Az-Zumar 54 turun karena kita pendosa. Diingatkan Allah, wa anibu dobalio siro menyang rabbikum, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Tuhan. Imannya Pak, ruhaniyah kita yang asalnya beriman kepada selain Allah, hilangkan itu
kembalilah iman hanya pada Allah. Kalau ngomong bercinta, ketika kita itu bercinta pada duniawiyah, hubud dunia, tinggalkanlah hatimu cintanya terhadap duniawiyah, kembalilah kau pada cinta pada Allah. Jikalau kau memang betul-betul cintamu terhadap Allah, setelah meninggalkan cintamu terhadap selain Allah, itulah orang-orang yang mengikuti aku, kata Rasul. Ini Pak, berarti siapa pengikut Rasulullah itu? Merekalah yang saat di dunia khusus rohaniyahnya itu masuk di dalam dinul haq dan melaksanakan dinul haq. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Di samping dia menerima ajaran, mendengarkan pengajaran Rasulullah lewat tabi'in as-solihin, ini dia pun melaksanakan fungsi daripada ajaran tersebut lewat dzikir sirul asrar. Setiap saat beliau lakukan. Lah, wa aslimu lahu, barulah di situ namanya pasrah pada Allah itu benar. Disitulah nanti akan kesempurnaan keislaman jenengan. Syariat oke, thariqah oke, hakikat makrifat juga oke. Kesempurnaan itulah akan jenengan dapatkan. Lakukanlah hal yang seperti ini min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Bun, sekarang umur sampean sisanya tinggal berapa? Nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa menjamin kita itu mati besok kalau tua? Sekarang masih muda, nggak ada yang bisa jamin. Hal itu datang tidak harus kita tua, tidak harus kita sakit. Seperti tadi malam Pak, ketika saya ada di Gombong ya, di depan masjid itu ada kecelakaan, langsung mati. Sehat orangnya, mati. Siapa yang tahu? Kita di dunia ini menunggu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul, ini sing mesti terjadi. Kembalilah kau Tuhanmu sebelum kematianmu datang. Artinya jikalau kau tetap tidak mau kembali imanmu pada Allah setelah melepaskan syirik khafi, terus kau datang kematian, bagaimana? Terus ayatnya itu, summalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Allah Subhanahu. Percaya nggak percaya terserah. Udah, hukumnya di situ. Ini Al-Quran, hukum yang paling tertinggi di versi umat setelah itu as-sunnah, setelah itu ijma qiyas. Terserah jenengan. Saya berkata bukan makola, saya berkata ini tadi adalah hukum yang tertinggi umat Islam, yaitu Al-Quran. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat 54 adalah jikalau kau kembali sebelum kematianmu, maka summalatun sorun, lanafinya tidak ada. Summa langsung tunsorun. Dapat apa? Jenengan akan mendapatkan pertolongan. Kalau tidak, aku sing tanggung jawab. Karena ini janji Allah. Tinggal Anda melaksanakan bagaimana. Kata Rasul di dalam surat Ali Imran 31, jikalau kau sudah melepaskan imanmu heruh terhadap hubud dunia,
yuhibbukumullah. Terusnya Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih Allah. Alhamdulillah. Ya Rasul, bagaimana kesalahan saya ketika jasmani mau 5? Mohon maaf. Ketika rohani kita itu dulu itu menyekutukan Allah, iman saya masih ada selain Allah. Saya meneruskan ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosamu kabeh masih tumpuk gedhe sak langit. Nek Gusti Allah ngapura dadi cuwili ing mungguh Gusti Allah. Kok pedih lho Pak. Nggak bisa ku bayangkan syirik yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun ini secara khafi di mata Allah. Nggak bisa Pak. Mohon maaf. Ketika kita sholat, resiko kita sholat belum mengenal sirul asr. Allahu Akbar. Hati kemana? Ayo ngomong. Bisa ke Allah bertemu? Nggak bisa Pak. Dulu Pak. Saya ngalami sendiri. Walaupun saya pernah ngalami kasaf itu, mohon maaf sampai kurus awakku itu. Mau makan nggak bisa. Ketika mau makan nasinya bunyi Allah, nggak bisa. Sampai kurus, rambut dawa, tutup bokong seperti Datuk Maringgi. Sungguh Pak, sampean kalau melihat foto saya ketika saya sekitar tahun 95, ya 95 sampai 2000, itu nggak bisa Pak. Melihat saya itu seperti ini nggak bisa. Tua, kelihatan tua sekali karena kurus. Bagaimana saya bisa makan minum yang mau saya makan itu bunyi Allah? Nggak bisa. Tapi nggak bisa kita untuk sampai pada kewusulan Allah manakala kita tidak menetralisir dengan sirul asr. Nggak bisa. Paham nggih? Intine jenengan yang sudah bertorikoh bahkan puluhan tahun, tolong sekali lagi naiklah ke hakikat. Kenalilah ajaran dinul haq. Dapatkanlah dzikir sirul asr terhadap mursyidmu. Tanya pada mursyid jenengan, ya mursyid guruku, mana kuncinya wusul? Iku sampean minta. Jangan diem aja. Begitu juga mursyid. Aja meleki-meleki. Oh Gus, ini intan Gus, mutiara. Mestinya saya masukkan ke kotak, saya kunci kotaknya. Setelah itu kotak saya masukkan lemari, lemarinya aku kunci. Setelah itu rumahnya yo ku gembok. Mahal Gus. Mohon maaf, sekali mohon maaf. Memang kita mendapatkan ketika zaman itu susah tentang sirul asrar. Tolong, ojo melegi-melegi. Bagaimana rasanya ketika kita dulu mencari itu puluhan tahun tidak dong-dong, sekarang sudah dong. Kok ya nggak mau memberikan terhadap pengikut kita? Kalau toh memang ada, dijawab Pak. Gus, kayo kalau bata saya letakkan di luar. Kalau intan, ya saya masukkan terhadap kok. Nyun sewu. Umat Islam, masyarakat memang tahu harganya intan dengan bata 1 truk. Mahal mana? Intan toh? Tahu, cuman berhubung tidak tahu caranya untuk mendapatkan intan. Tolong jenengan yang sudah tahu caranya bagaimana cara untuk mendapatkan intan, kasih tahu terhadap yang lain. Apakah tidak takut dengan surah
Az-Zumar ayat 54 tadi Allah sudah mengancam, jikalau kau belum ketemu intan yang paling mahal itu, yaitu bertemu Allah, sirul asal sudah mati, siapa yang tanggung jawab? Siapa? Kau punya berani mengangkat murid sebanyak itu, siapa yang tanggung jawab? Kita mursyid yang tanggung. Saya kasih tahu, mursyid wajib makrifat, wajib ini. Kalau tidak jangan ngaku-ngaku jadi lu estu. Apa mungkin kita orang buta bisa menuntun orang buta menuju tujuan? Gak bisa, Pak. Kita hilangkan dulu kebutaan rohaniah kita pada Allah. Rohaniah kita buta dikarenakan terhijabi oleh sesuatu masiwallah selain Allah yang disebut hubbud dunya. Mohon maaf, saudaraku yang sudah punya murid pengikut banyak, saya tidak mengatakan di thariqah manapun, enggak, satu dua enggak, A sampai Z mutabaroh, tolong pengikutmu kasih kunci untuk kewusul. Sungguh, sebab nggak mungkin kita orang buta logika bisa menuntun orang buta menuju tujuan. Gak mungkin jenengan yang belum ditaruh Allah di dalam makrifat, datang Allah bisa menuntun kita untuk sampai makrifat Allah. Paling tidak hanya ilmu. Inilah persoalannya. Hanya ilmu. Ilmu sebagai modal awal kita untuk mengerti, memahami di manakah Allah dan siapakah Allah. Ilmu sudah jenengan dapatkan, akhirnya jenengan sebagai ahli tahqiq, ahli ilmu makrifat, tapi belum tentu sudah makrifat manakala jenengan tidak melakukan tindakan yang pernah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Tiap mulai pagi sampai sore bahkan malam beliau hatinya selalu berzikir. Berzikir yang kumaksud di sini adalah apa sih? Al-dzikru. Ingat. Ingat itu secara istilah sadar, tidak berbunyi, menyadari bahwasanya semua apapun itu yang terjadi hanya Allah sang yang berperan. Selain Allah dalam diri kita termasuk kita sudah fana. Istri, suami, fana. Semuanya fana. Inilah sesungguhnya yang disebut zikir. Bukan diucap la ilaha illallah, bukan diucap zikir sir Allah, bukan. Yang dimaksud zikir di sini miturut kacamata hakikat adalah sadar dan menyadari dengan total diri kita adalah patung, batang yang berkeliar, bukan batang kabupaten itu. Mungkin sedikit saya buka sejarah tentang batang. Batang itu ada keterkaitan dengan Mojokerto, Mojopahit. Jenengan bisa masuk di daerah Batang manakala jenengan itu hatinya sudah bersih dari syirik khafi, baru bisa. Kalau enggak, matilah kau dulu. Makanya disebut batang. Secara sedikit aja, itu aja. Pun Bapak Ibu hadirin,
urusan apa yang kusampaikan tadi tentang sirul asal diterima sakit hati atau tidak, mohon maaf, saya tidak ada niat untuk ke arah situ. Saya hanya menasehati. Mumpung kita masih ada waktu Pak umur ini, mursyid akan bertanggung jawab di mata Allah nanti manakala ditolak oleh Allah. Makanya gak enak jadi mursyid itu, satu sisi bertanggung jawab ribuan orang. S2 saya melihat takut sekali begitu ribuan seperti itu. Cuman yang menjadi miris saya husnudzon aja lah, husnudzon aja. Mudah-mudahan mursyid di thariqah mutakbar semuanya makrifat. Mudah-mudahan. Cuman tandanya ada satu. Harus beliau sampaikan kunci terhadap para pengikutnya. Sudahkah disampaikan? Aku juga nggak tahu. Makanya lewat majelis Al-Mubarak ini, medsos ini, mudah-mudahan yang belum sampai ke makrifat Allah sementara secara lahir sudah membawa pengikut ribuan, mudah-mudahan sadar untuk mencapai kemakrifatan dulu. Ya, sudah 3 kota. Kalau boleh saya katakan, yang kutemukan para mursyid datang ke rumah untuk menyampaikan kebenaran di dalam hatinya, menangis. Dengan muncul kesadaran diri bahwasanya beliau belum sampai di situ, sudah ada ikatan dengan jamaah yang banyak sekali. Ya. Akhirnya apa Pak? Alhamdulillah. Kunci sudah beliau terima, juga sudah diterima oleh seluruh pengikutnya. Inilah yang kumaksud kunci kewusulan kita. Kalau sudah memegang kunci kewusulan, ketika jenengan kholwat suluk, baik secara khusus maupun secara umum, tadi sudah saya katakan, 40 hari ditambah 40 hari ditambah 40 hari menjadi 120 hari 20 malam. Hitungan ketika saat Allah wa nafakhtu meniupkan ruh terhadap jasmani, terhitung dari arah situ. Kita semua manusia awalnya menjadi proses segumpal darah, segumpal daging, penyempurnaan. Mohon maaf, itu adalah tafaul. Apa tafaul? Supaya betul-betul fitrah rohaniah kita, tinggalkan cinta kita selain Allah. Akhirnya dalam kemurnian tauhid ini terjadi dalam diri Anda. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, sebab wallahu ghafurur rahim. Ini manakala kesempatan kita masih ada, terus kita lakukan. Tapi ketika kita sudah sampai pada kematian, lah inilah Pak, salai wak mudin. Salai wak mudin waktu nalkin. Menalkin terhadap si mayit. Mestinya wak mudin juga nalkin tazi'inat tazi'at, penziarah ini hanya disampaikan kepada si mayit. Ya fulan, jangan takut, ojo gemeter. Nanti ada malaikat luruh mungkar nakir rawuh datang terhadapmu menanyakan marrobuka. Lah gitu toh. Suk ditambahi ning desa kene. Ya, Pak Mudin mungkin
Hetaziin, mumpung awakmu durung ketemu mati koyok ngene, seperti mati seperti si fulan ini, lekaslah kau kembali bertuhan pada Allah. Imanmu lekaslah kembali. Lah kalau yang ditalkin, mohon maaf, hanya si mayit saja, eman-eman Pak, eman-eman. Tapi kira-kira diucap ngono gak didupak wong ah. Bapak Ibu, mohon maaf, talqin terjadi kita mengapa di dunia thariqah la ilaha illallah itu jenengan dipocong ya. Terus disahadatno seakan-akan jenengan iku menghadapi kematian. Iku supaya jenengan eling nek sampean iki sok yo bakale mati. Biar lekas kembali kepada Allah, cuman saja gak sinkron. Mana letak gak sinkronnya? Kita tidak dibekali sirul asror. Ini persoalannya, sehingga ketika kita solo ketemunya malaikat, ketemunya para nabi dan rasul, ketemunya alam-alam, entah alam barzah, entah lauhil mahfud, entah alam surga neraka, ketemunya di sini. Pulang-pulang jadi dukun karena punya karomah. Tahu keliwar-keliwarnya malaikat Israel, tanya kemana? Pamanmu tanggal 12 ku ambil. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1. Jenengan nang bojone paman. Bebek ya mriki ya. Paman tanggal 12 meninggal, tangkemu. Nah gitu toh ya. Estu be tak kandani. Delalah kurang 7 hari jatuh sakit nang rumah sakit, nggak sadar alias koma. Bebek boleh angen-angen, bener pona aku mungkin. Lah, itu bukan perkaranya kita itu tahu takdir yang akan terjadi. Kita dibisiki atau dikasih tahu oleh malaikat Israel. Akhirnya jatuhnya kita ngaku-ngaku tahu. Menyebar Pak. Ada dukun anyaran. Besok togele sekarang sudah keluar berapa? 3056. Misalnya ya. Misalnya karena ada khotir sing bisi lewat karomah teko sebab istiqomah kita berzikir itu. Lah saya bicara koyok ngene tahu nglampahi. Saya itu korban Pak, sungguh kula niki pendosa luar biasa. Estu pendosa luar biasa. Makanya saya katakan pengalaman saya supaya jenengan gak jatuh jadi korban berikutnya. Maksud saya seperti itu. Benar, besok keluarnya begitu, wah kondang Pak. Ya Allah. Jatuhnya kita adalah gila dengan kehormatan atas dasar pujaan masyarakat. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalah, takutlah kau dengan pujaan masyarakat. Takutlah. Sebab itu racun yang mematikan ruhaniyahmu. Ruhaniyahmu. Dalam bahasa lagu ini Pak, sing menyanyi ku wong wedok, sing menyanyi wong wedok orang perempuan, ngene lagu nih.
Yaitu jadi bukan kebahagiaan yang kuterima, tetapi kesengsaraan. Coro goyai ngoten. Wis sampean terusno dhewe gua. Heeh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nafsu bertengger di atas pujaan masyarakat. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Akhirnya kita gila dengan pujaan masyarakat. Mulai kehancuran rohaniah akan terjadi. Oleh sebab itu, biar tidak seperti itu, pada malam hari ini panjenengan sebagai pengikut mursyid, jenengan sebagai mursyid sudahkah mengenal dzikir ini? Kalau tidak, buka di dalam surah Al-Anbiya 78. Setelah itu kau lakukan, pasti akan menemukan surat Al-Anbiya 25. Ketika kita sudah mengasah sirul asr ini, maka muncullah nanti wahyu Allah, la ilaha illa ana. Artinya di dalam dirimu sudah bebas, tidak ada selain Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Setelah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifau wa ma ana minal saya sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Ini kisah Nabi Ibrahim, diteruskan oleh beliau Kanjeng Nabi, diteruskan tabi'ina sholihin. Sekarang jangan teruskan. Jikalau jenengan estu mengikuti ajaran Rasulullah, baik di jalur jasmani, syariat, rohani, hakikat, makrifat, maka bagaimana jawaban dari surah Ali Imran 31? Yuhibbukumullah, jenengan dijadikan Allah sebagai kekasih karena telah melepaskan cinta kita terhadap selain Allah. Sebab Allah sendiri tidak akan mau menerima kita selama di dalam hati kita ada cinta selain Allah. Berarti Allah juga maha pecembu. Aku takok Pak, garwa jenengan, istri jenengan, manakala suka bercinta, wean, kasih sayang terhadap orang laki lain, bagaimana? Hahaha. Sama ibunya juga begitu, Bu nggih? Sama. Itulah bukti kalau Allah itu maha pecemburu. Ingat, perjanjian kita yang ditulis di dalam Al-Quranul Qadim di Lauhil Mahfud. Apa? Sebelum kita diturunkan ke dunia, alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Ruh jawab sendika dawuh, iya. Betulkah kau besok hanya bercinta padaku? Betulkah iya karena butuh hanya menyembah padaku, memuji? Qalu bala syahid, injih. Akhirnya ketika saat akil balik, hati jenengan kemana? Wis, sampai jawab masing-masing dalam hati. Pasti jatuhnya cinta kita pada selain Allah. Kalau anak kecil sebelum balik sih masih murni, Pak, masih murni hanya pada Allah, cuman saja kita tidak tahu. Ingat, ketika bayi dilahirkan, bagaimana Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, bah anaknya orang Islam, orang Majusi, orang Nasrani, orang siapapun,
disebut anak yang fitrah, suci. Artinya ruhaniyahnya itu imannya hanya pada Allah. Setelah mengucapkan bala syahidna, nggih tetap kula bercinta, memuja, memuji hanya padamu ya Allah. Bukan Allah nama loh Pak ya, bukan. Akhirnya kita ketika akil balik, sudah Pak, persoalannya lain lagi. Entah anak Nasrani, entah anak wong Islam, siapapun, hatinya mulai berselingkuh terhadap selain, dan itu proses kita. Itu proses kita. Seluruh makhluk mulai zaman Nabi Adam seperti itu Pak. Nabi Adam ketika ada di surga, apa perjanjiannya terhadap Allah? Tidak akan mendekat terhadap pohon yang berbuah-buah janjinya itu. Wala taqraba hadhihi sajarah. Adam, jikalau kau ingin kekal terus di surga ini, jangan kau pernah mendekati buah huldi. Jenengan bayangno buah huldi ku yang bagaimana Pak? Ora tahu. Oke, biar jenengan itu biar tahu ya. Hakikate buah huldi itu syahwatud dunya. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ini hub, cintanya ruhaniyah hati kita, asyahawah, kesenangan selain Allah. Makanya jangan heran ketika kita akil balik, yang laki suka perempuan, begitu juga sebaliknya. Setelah didapatkan anak, apa yang kita pikir? Konatiril mungkontoro, sandang pangan papan. Kita sibuk hati kita untuk mencari itu karena itu yang kita cintai. Padahal sadar atau tidak sadar, nanti ketika saat kullu nafsin dha'iqatul maut, kita tinggalkan. Lah iya tak? Kita sadar, cuman iman kita nggak sadar. Allah ya karim. Kadang kita berbangga diri dengan banyaknya pengikut. Wah. Allah ya karim. Apakah tidak menyadari bahwasanya makhluk statusnya itulah haula wala quwata, dan munculnya itu karena ilabil. Jadi nek moco semua bisa, cuman prakteknya nggak ada yang bisa. Mengapa begitu? Karena kita belum sadar, hati kita belum jatuh, ruhaniyah kita belum jatuh di dalam sirul asrar, belum jatuh pemahaman tauhid la ilaha illa anta. Bagaimana mungkin kita ke anak, lawang anta belum. Inilah Pak, bagaimana kita bisa sampai ke musyahadah, lawang kita belum ke muraqabah, masih ada di muka syafah, nggak bisa. Fungsi daripada sirul asrar itu tidak menjadikan Anda menjadi orang yang berkaromah, tidak, di dalam alam kasyaf. Fungsi daripada sirul asrar di pos pertama adalah pembersihan ruh dari syirik khafi. Setelah itu ainul basyirah, bertemu Allah. Ini muraqabah, ini musyahadah. Akhirnya dikuatkan yang ketiga adalah hakul basyirah, menyatakan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Berarti apa yang muncul dalam dirinya itu dari ana, akunya Allah. Jelas wis niki. Oleh sebab itu sampailah kita itu sebelum
meninggal sudah di posisi murni ketauhidan kita, murni keimanan kita, murni kekembalian kita, tanpa mengikuti beriman terhadap selain Allah. Itulah yang kumaksud hablum minal, hubungan langsung ruhania sampean terhadap Allah, tidak selain Allah. Jadi selain Allah, mulai Rasul sampai menisor-misor sudah tidak ada di dalam hatimu. Yang ada hanyalah Allah secara hakikat. Kalau secara syariat monggo-monggo aja. Secara jasmani laksana hablum minan nas boleh. Kau itu yang namanya memuji secara zahir terhadap sesama makhluk bagaikan laksana hablum minan nas, tapi ruhaniyahmu tetap pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus sebagai pemantapan khusus bagi Anda yang sudah menjelang menerima tentang la ilaha illa anta ini, mohon maaf bagi jenengan sebagai pemantapan mawon, biar tidak mudah rohaniyahmu ikut jatuh, lepas talimu terhadap tali Allahmu terhadap dirimu, biar nggak jatuh terhadap nafsu. Hanya satu yang harus kau lakukan. Apa? Setiap apa yang muncul pada dirimu, ini tidak mengenal tempat dan waktu loh Pak ya, dan atau apa yang muncul di luar dirimu, fakotistamsaka bil urwatil wusqa, pegang teguhlah tali Allah di dalam hatimu. Apa tali itu? Tali itu berfungsi yakfur bitauhuti wa yu'min billah, membebaskan, meninggalkan iman ruhaniyahmu terhadap tauhid selain Allah. Setelah ini jenengan lepas wa yu'min billah, mesti imanmu murni hanya pada Allah. Itulah adzikru bisiril asrar. Pun pegang itu terus. Berarti tidak mengenal waktu dan tempat. Anda ini diperintahkan untuk membangun rumah hati. Jangan kau pikirkan hutangmu. Ruhaniamu jangan mikir tentang hutang. Jangan memikirkan masa depan yang akan terjadi. Jangan. Cukup bagimu sibuk membangun rumahnya hati dengan cara terus menerus berzikir sirul asrar. Ketika saat jasadmu berikhtiar kerja, tetap bawa sirul asrar. Ketika Anda dikatakan orang usaha mencari utang misalnya nggih, hatimu tetap bersirul asrar. Siapa yang menggerakkan kau utang? Jenengan kerja, siapa yang menggerakkan kau kerja? Kalau hatimu tetap memegang sirul asrar, berarti jenengan mesti beriman dalam hatimu semuanya karena. Jikalau ini jenengan lakukan, maka dipastikan apa yang kau butuhkan untuk nyaur utang, untuk kebutuhan rumah tangga, Allah datangkan sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Tolong, iki Al-Qur'an. Barang siapa yang memegang teguh tali Allah, yaitu takwa, yaj'al lahu makhrajan Allah, maka Allah akan menjadikan sesuatu masalah yang tidak bisa dibuka, itu dibuka Allah. Termasuk utangi akeh. Kan susah Pak. Omset sudah nggak ada. Mau tak jual mana ya? Satu sisi yang ngutangi nagih-nagih terus.
Sumpek enggak Pak? Sumpek. Apa langkah yang harus kita lakukan? Sibukkanlah kau membangun rumah ruhaniahmu, yaitu takwa tadi. Ayatnya diteruskan, jikalau kau betul-betul loh, bukan main-main ini, membangun takwamu, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan, mendatangkan solusi itu yang Anda tidak sangka-sangka. Nyun sewu Pak, mohon maaf nyun sewu, saya mulai tahun 2012 sampai tahun 2023 menjadi kades 2 periode ini belum bisa bikin rumah sendiri. Jujur, maksudnya uang saya sendiri untuk bikin bangun sendiri rumah. S2 Pak. Tetapi saya hanya sibuk Pak membangun rumah itu tadi. Akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang Allah bikinkan rumah, bukan dari rezeki yang kudapatkan. Sungguh, sampean tahu laba-laba? Pernah laba-laba itu cari makanan? Gak pernah. Dia sibuk bangun rumah. Semakin lama rumahnya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Semakin besar rumahnya, dominon laler, lamuk datang sendiri. Inilah ayatnya Pak. Tapi jenengan harus betul-betul membangun rumah rohaniah betul-betul. Tapi kalau gini bukan termasuk. Iya Gus, sudah tak ikuti. Saya sudah berzikir ke sana ke sini terus menerus. Sudah puluhan tahun kok utangku belum lunas. Lah kau merasa berzikir, keakuanmu masih muncul. Ini Pak, dikatakan sudah berzikir itu apabila Anda sudah sampai la ilaha illa ana fana'u dzikri, sudah tidak merasa yang berzikir dirimu. Berarti yang merasakan dan yang disadar, yang dirasakan itu satu pelaku. Itulah yang dimaksud surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Gus, aku sudah berzikir Gus 3 tahun sirul asr setiap saat dan waktu, tapi belum ke sahur-sahur. Mana janji Allah? Aku takon, ketika jenengan zikir, yang zikir siapa? Ya saya. Nah ini persoalannya di situ Pak. Inilah talinya ruh, talinya nafsu yang menjirit kita yang paling halus. Merasa kita yang berkholwat, merasa diri kita yang berzik, lepaskan itu. Mungkin dibuka di dalam kitab Hikam bab masalah sifat basariyah. Jikalau sifat basariyah ini tidak kau lepaskan, keakuannya hamba tidak kau lepaskan, maka jangan harap kau bisa wusul. Nggak bisa. Jangan harap kau dikatakan sudah sampai di maqam musyahadah bertemu Allah. Tidak bisa. Dikatakan bertemu Allah itu yang bertemu, yang melihat Allah itu Allah sendiri. Makanya saya katakan kita kan makhluk Pak ya, asalnya kan tidak ada. Yang ada itu cuman Allah. Adanya kita sebab diadakan yang ada. Udah. Jikalau jenengan ini pingin ketemu Allah, mohal hukumi,
Wong Anda tidak ada kok. Bisa melihat yang ada. Yang melihat yang ada itu hanyalah yang Loh terus katanya makrifat itu maksudnya bertemu Allah. Gini loh bos, saya katakan ketika kita masih merasa diri kita itu masih ada sebab diadakan yang ada, rasa rumongso ada kita itulah yang menghijabi kita pada yang ada. Rasa rumongso iman kita ada sebab diadakan yang ada itulah yang menjadikan kita tidak akan pernah sampai pada yang ada. Terus yo fanakanlah keadaan kita, fanakanlah keakuan kita, hilangkanlah, kembalilah kau asalmu. Asalmu tidak ada, oke, kembalilah terhadap asal tidak. Ketika Anda sudah sampai pada ketiadaan dirimu yang merasa ada tadi, maka disitulah nyata yang ada. Gus tambah bingung. Oke, kalau jenengan bingung ngombe kopi dulu. Ngumbio kopi dulu, ngumbio tuyo dulu, sambil rokokan, nyantai mawon, gak usah dibikin bingung. Sekarang tindakanlah, jalankanlah terus fungsi sirul asr. Nanti dengan sendirinya kau langsung dibimbing Allah untuk menuju yang ada. Disitulah nanti jenengan akan tahu, ya ini. Paham? Jenengan nanti akan paham tentang anak. Jenengan nanti akan paham laisa kamislihi. Udah, gak usah dipersoalkan. Ngapain dipersoalkan? Duren cangkokan, leren rokokan. Monggo. Gak usah sampai nunggu sepaneng. Gak usah. Nyantai aja, rileks. Urusan nanti sampai ke makom makrifat, itu urusan Allah. Cukup kita itu memfungsikan sirul asr dengan benar. Urusan yang menilai itu hanyalah Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada materi, kita adalah pendosa, baik secara zahir, lebih-lebih secara batin. Mumpung sisa waktu umur kita masih ada, kesempatan dari Allah kita masih ada. Miturut surat Az-Zumar 54, lekas kembalilah kita kepada Allah yang selama puluhan tahun kita itu minggat dari Allah, lari dari Allah. Sekarang fafirru, larilah menuju bertemu. Jalannya adalah jenengan kalih kula lewat segala aktivitas apapun yang dihadapkan Allah, baik sholat maupun di luar aktivitas sholat, ikut jalan. Bekalilah rohaniyahmu dengan sirul asrar. Itulah hakikat. Membenarkan hakikat, tujuanmu hanya satu, bertemu. Jikalau bertemu, itulah yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, menyembah, hanya itu. Mohon maaf, kadang-kadang ini kita hanya lakukan di dalam sholat saja. Jangan. Apapun yang dihadapkan Allah, aktivitas secara dohir, itu jalan, itu thariqah. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh
yang kumpulan ribuan itu, bukan Pak ya? Bukan. Saya bicara thariqah apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Semua aktivitas yang beliau hadapi, beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah di situ. Otomatis ada tujuan, hakikatnya kita bertemu Allah. Illa liya'budun. Lah, bisanya bertemu, bekalilah rohaniyahmu dengan sirul asrar. Baru bisa sambung, Pak. Hanya itu. Muhammad dalam katakan, inni ana nadhirum mubin. Apa yang dikatakan Rasulullah? Sesungguhnya saya, ana ya saya, iku nadhir, hanya mengingatkan saja perkara yang nadhirum mubin, yang jelas. Urusan percaya nggak percaya bukan urusanku. Tergantung purun menerima, mau menerima atau tidak, itu apa kata jenengan semuanya. Wa qala aidan inni balagum minkum, saya hanya menyampaikan saja, tidak ada hak untuk memaksa jenengan untuk percaya padaku. Tidak. Jenengan angen-angen piyambak. Kalau kita itu di dunia itu untuk apa dan kemana? Terserah. Kalau kita mengacu pada ayat illa liya'budun, berarti hanya menyembah. Bahasa menyembah yang benar, yang menyembah harus ketemu yang disembah. Kalau kita sholat dikatakan menyembah, ketemu siapa? Ya, Anda sendiri yang menjawab. Tapi sudah saya pastikan, jikalau kita masih muter-muter di tauhid ini, dzikir jahri siri, ketemu nih yo selain Allah. Tapi kalau sudah masuk di sini, maka itulah jawaban, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Oke, sebagai pesan yang terakhir saya terhadap panjenengan, lebih-lebih yang belum masuk, belum mengenal tentang sirul asrar, jenengan jangan mati dulu sebelum jenengan sudah sampai pada tingkatan makrifat Allah. Barometernya mudah sekali. Al-Baqarah 238 itu barometernya. Ketika Anda sholat, sudahkah kau bertemu Allah? Ataukah kau bertemu selain Allah hatimu? Barometernya di situ. Jikalau kau melakukan sholat 5 waktu itu, wassolatil wusto, atau kau melakukan aktivitas apapun, tapi juga wassolatul wusto, wassolatil wusto, sholat daim itu jenengan laksanakan, maka waqumu lillahi qanitin, kekhusyuan Anda akan terjadi pada diri Anda. Khusyuk itu berawal dari pertemuan Anda terhadap Allah. Inilah namanya khusyuk. Paham Pak Bung?